Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah. Nama saya Lukman Hakim. Nama saya Muhammad Iwan Isri. Kami akan wawancara tugas dari Ibu Rika tentang produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan wawancara tugas dari Ibu Rika tentang proses kehamilan. Apa yang ditanyakan? Yang mau ditanyakan apanya? Bagaimana proses kehamilan? Ya, bagaimana? Simak ya. Untuk proses kehamilan itu ada 3. Yang pertama ovulasi. Ovulasi itu bertemunya sel telur dengan sperma. Ketika sel telur sudah matang, maka terjadilah penumpukan. Di situ penumpukan sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Dan ketika sudah berhasil, sel penumpukannya tersebut sudah berhasil, maka maka yang tadi sudah dibuahi, ketika sudah berhasil dibuahi, maka akan berada di dinding rahim. Itu disebut implementasi. Nah, implementasi ini namanya pelekatan pada dinding rahim. Setelah dibuahi sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma, terjadilah sebuah kehamilan. Dan saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2 tentang laktasi menyusui. Oke. Untuk laktasi tersebut adalah proses menyusui, di mana ketika seorang ibu telah melahirkan, di situ akan ada hormon. Hormon itu yang akan mempengaruhi terhadap keluarnya laktasi. Namanya hormon progestin. Itu akan mempengaruhi kelancaran ASI. Dan pertanyaan ketiga tentang KB. Ya. KB itu ada bermacam-macam macamnya, banyak macam-macamnya. Yang pertama ada KB hormonal, yang kedua KB non hormonal, yang ketiga KB alami. KB hormonal ini dimana KB yang dipengaruhi oleh hormon. Macamnya ada KB suntik, KB pil, implan. Itu namanya KB hormonal. Terus ada KB non hormonal, yaitu KB IUD. Yang ketiga KB alami. Alami ini adalah KB seperti coitus interruptus, KB mal, aminore laktasi. Ketika ibu hamil menyusui selama 6 bulan secara ASI eksklusif dan dinyatakan belum menstruasi sama sekali semenjak melahirkan. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama faktornya itu adalah ada 2 faktor, karena kehamilan ini terjadi 2 antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki itu sehat, artinya sperma itu mencukupi dari batas normal. Batas normalnya itu kurang lebih 15.000 sperma yang hidup. Kemudian organ reproduksi wanita sehat, artinya organ reproduksi wanitanya itu subur. Yang pertama ditandai dengan menstruasinya yang teratur, kemudian
tidak ada penyakit yang menyertai pada ibu. Pola hidup yang sehat itu mempengaruhi terhadap proses kehamilan. Kemudian posisi dalam melakukan hubungan seksual itu sangat mempengaruhi. Banyak posisi-posisi ketika melakukan hubungan yang dianjurkan oleh dokter untuk segera mendapatkan keturunan. Terus pola hidup yang sehat, artinya pola hidup yang sehat ini pasangan usia subur atau pasangan suami istri ini harus melakukan pola hidup yang sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak minum minuman keras atau obat-obatan terlarang, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada kesuburan. Dan akan melanjutkan pertanyaan yang kelima. Adakah gangguan reproduksi dari cowok dan cewek? Ini pertanyaan mengacu pada gangguan reproduksi, jadi akan menghambat pada kehamilan. Ya, banyak. Yang pertama, pada reproduksi wanita itu gangguannya banyak. Menstruasi yang tidak teratur itu karena ada pengaruh adanya hormon, gangguan pada hormon. Kemudian PCOS, kista, adanya tumor dan lain-lain itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Yang kedua, gangguan organ reproduksi laki-laki itu juga banyak. Adanya riwayat penyakit tertentu seperti ISK atau adanya spermanya kurang, produksinya kurang, atau pola hidup yang tidak benar akan mempengaruhi pada gangguan reproduksi laki-laki. Ya. Dan pertanyaan yang keenam, apakah dampak dan tujuan imunisasi? Dampaknya imunisasi. Kita bicara imunisasi dulu. Imunisasi ini adalah program pemerintah di mana ada kandungan bakteri yang dilemahkan yang akan bermanfaat bagi tubuh bayi balita. Tujuan imunisasi ini untuk mencegah penyakit tertentu. Yang pertama, adanya 5 dasar imunisasi. Satu itu satu itu BCG, bukan campak ya. BCG ini untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis. Yang kedua, HB0. HB0 ini untuk mencegah terjadinya hepatitis. Hepatitis ini merupakan penyakit kuning yang menular. Kemudian DPT untuk mencegah adanya batuk pertusif difteri, batuk rejan yang artinya batuk yang melebihi dari 100 hari. Kemudian campak untuk mencegah terjadinya penyakit rubella. Dan sekarang ada IPV. IPV ini polio. Polio ada 2, polio tetes sama polio injeksi. IPV untuk yang oral ini namanya polio, yang injeksi ini IPV. Ini untuk mencegah penyakit polio. Polio itu kakinya lunglai, jadi seperti orang lumpuh. Terus dampak masing-masing imunisasi, dampak bekas penyuntikan. BCG ini dampaknya akan ada bekas yang meruam. Ketika terjadi bekas atau bekas suntikan itu ruam pada bekas suntikan itu, artinya suntikan tersebut berhasil dan anak tersebut dinyatakan tidak memiliki riwayat penyakit TBC untuk sementara ini. Terus untuk yang hanya ada efek sampingnya pada anak itu
namanya imunisasi DPT, di mana DPT tersebut ada efek sampingnya panas. Memang reaksi dari vaksin DPT ini adalah panas. Untuk penyegahannya atau pengobatannya gimana? Cukup dikasih paracetamol dan kompres air dingin dan air hangat pada bekas suntikan biar tidak terjadi bengkak dan nyeri terlalu berkepanjangan. Sudah? Sudah. Oke. Dan terima kasih buat Ibu Bidan sudah Ya. berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mohon maaf jika terganggu waktunya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa yang disiapkan untuk menyiapkan kehamilan? Untuk menyiapkan kehamilan yang perlu dilakukan oleh calon ibu hamil yaitu berkonsultasi ke dokter, terus pemeriksaan rutin tiap bulan, pemeriksaan gigi dan mulut, terus apa lagi ya, suntik sebelum kehamilan, mengkonsumsi suplemen dan folat, terus mempersiapkan kondisi mental, menjalani pola hidup sehat, terus berolahraga secara rutin, dan yang terakhir menentukan indeks masa hamil, masa tubuh. Keluhan yang dirasakan saat hamil. Keluhan yang dirasakan ibu hamil semasa hamil yaitu sering sembelit, sering capek, sering kakinya kram, terus perutnya sering merasa kram, dan tangan dan kaki sering bengkak. Terus biasanya ibu hamil itu sering yang dirasakan yaitu sakit pinggang atau punggung, terus sakit kepala sebagai keluhan ibu hamil, dan sering buang air kecil. Biasanya kalau ibu hamil itu sering merasa keputihan. Terus dirasakan juga gangguan pencernaan, sering mual atau tidak mau makan, tubuh merasa lemas dan lelah, dan sesak nafas menjadi keluhan ibu hamil yang sudah memasuki trimester ketiga. Yang terakhir yaitu vagina sering merasa gatal. Berapa lama pemberian laktasi? Pemberian laktasi bagi balita, biasanya untuk balita itu pemberiannya durasinya antara 15 sampai 20 menit setiap payudara, dan sampai kalau bisa dari 1 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, dan sampai 2 tahun biasanya itu ASI diberikan kepada anak balita.